Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mustoli di Izalatal Jahli Channel yang memberikan petuah dan ilmu agama. Semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan. Kembali lagi bersama saya di Izalatal Jahli Channel. Kali ini saya membahas 6 hikmah pernikahan. Setiap sesuatu yang disyariatkan oleh agama pastilah terdapat hikmah dan kemaslahatan di dalamnya. Demikian pula pernikahan terdapat beberapa hikmah di dalamnya, yaitu pertama, untuk melestarikan jenis manusia. Dalam surat An-Nahl ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah menjadikan istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Demi kelangsungan dan kelestarian makhluk yang bernama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya sarana yang paling afdal untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam bingkai pernikahan inilah setiap suami maupun istri berharap mendapatkan keturunan yang baik dan mulia, sehingga nantinya anak-anak yang terlahir dari bertemunya sperma bapak dengan ovum induk ibu akan menjadi penerus estafet daripada perjuangan dan kemuliaannya sebagai manusia dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kedua, untuk menenteramkan jiwa. Di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda dari kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Ketika suami istri terjebak pada rutinitas sehari-hari yang menguras tenaga maupun pikiran, maka tidaklah saat-saat yang dapat menenteramkan dan melenyapkan segala lelah dan penat dalam sehari itu, melainkan adalah saat di mana seseorang dapat bercengkrama, berbagi cinta dan berbagi cerita, serta bermesra-mesraan dengan belahan hati yang dicintai dan dikasihinya. Dengan begitu, pada keesokan harinya mereka dapat kembali pada rutinitas dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dengan lebih bersemangat dan bergairah lagi. Hal ini sebagaimana uswatun hasanah, keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika beliau memiliki waktu luang, maka beliau gunakan untuk bercengkrama dan bersenda gurau dengan keluarganya. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, tiap-tiap orang yang bekerja itu mempunyai waktu luang. Barang siapa waktu terluangnya ada kepada sunnahku, sesungguhnya ia telah memperoleh petunjuk. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Jadi tidaklah benar jika sebagian orang berpikir bahwasanya pernikahan adalah sebuah beban yang justru menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan, keresahan dan kesulitan hidup. Tetapi sebaliknya, bila setiap suami atau istri dapat memahami dengan benar hakikat dan makna daripada pernikahan itu sendiri, maka insya Allah mereka akan menemukan dan mendapatkan ketenangan serta ketentraman yang banyak di dalamnya. Ketiga, menyelamatkan masyarakat dari kerusakan moral dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Tentunya kita tahu bahwa dekadensi atau kemelorotan
moral dewasa ini adalah tidak terlepas lantaran akibat dari ideologi-ideologi kebebasan serta anarkisme seksual, di mana hal-hal tersebut menjadi faktor-faktor utama dari kerusakan akhlak generasi muda sekarang. Mereka terjerumus pada pergaulan bebas, perzinahan, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Karena itu pula tidak heran jika akhir-akhir ini bermacam-macam penyakit kelamin yang sangat berbahaya mulai merebak dan mengalami peningkatan di kalangan generasi muda, seperti HIV, AIDS, sifilis, raja singa, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi sebuah problematika sekaligus momok yang paling menakutkan dewasa ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan untuk menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat memelihara pandangan terhadap yang tidak halal dilihatnya, dan akan menyelamatkan kemaluannya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah ia saum, berpuasa, karena dengan saum itu nafsunya akan berkurang." Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa menikah, maka ia telah memelihara separuh dari agamanya. Hendaklah bertakwa kepada Allah separuhnya lagi." Keempat, menyuburkan rasa kasih sayang antar suami istri, ibu bapak, dan anak. Mencintai dan ingin dicintai adalah fitrah dari setiap manusia, dan tidaklah bingkai yang paling sempurna dan mulia untuk mencurahkan segenap perasaan tersebut, melainkan adalah pernikahan. Dalam ikatan pernikahan inilah dua orang yang saling mencintai dapat saling berbagi, menjaga, membantu, menasihati, memaafkan, serta saling setia dalam suka maupun duka. Terlebih bila Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada mereka anak-anak yang soleh dan solehah sebagai buah hati dari cinta kasih mereka, maka bertambah semarak dan suburlah kasih sayang dalam rumah tangga tersebut. Dari inilah hikmah daripada sebuah pernikahan, yakni untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, pernikahan merupakan sunnah Nabi SAW yang sangat dianjurkan. Hal ini sebagaimana tersirat dalam hadis beliau yang berbunyi, "Barang siapa yang telah mempunyai kesediaan yang cukup untuk menikah, kemudian ia tidak juga segera menikah, maka orang itu tidaklah termasuk dari golonganku." Karena pernikahan adalah sunnah dari Rasulullah SAW, maka tidaklah terpuji bila seseorang meninggalkan pernikahan dan bertekad bulat untuk hidup membujang selamanya. Karena hal itu berarti menyalahi fitrah daripada manusia itu sendiri, yakni dijadikannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala itu berpasang-pasangan, sebagaimana yang telah dinaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Tidak hanya itu, jika seseorang bertekad dan membiarkan kemudaratan dan dampak-dampak negatif, baik bersifat pribadi, individu maupun sosial, membenci dan menolak pernikahan berarti terjerumus pada kenistaan, perzinahan, dan hubungan tanpa status. Maka dari itulah setiap pemuda yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka hendaknya dia menikah dan tidak menundanya, sebab itu lebih baik untuk pandangan farji dan agamanya. Keenam, pernikahan menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazair adalah untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam masalah-masalah yang asasi, baik tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai hasil dari cinta dan kasih sayang yang sesuai dengan martabat masing-masing. Selain itu juga
untuk mewujudkan kerjasama suami dan istri dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Dengan adanya pernikahan maka secara otomatis lahir pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing dari anggota keluarga. Dalam Islam telah memberikan hak dan kewajiban tersebut secara tepat dan manusiawi. Jadi ketika suami maupun istri dapat bekerja sama untuk melaksanakan kewajiban dan hak-haknya secara tepat dan benar, serta kedua belah pihak dapat menempatkan diri pada posisinya secara proporsional, maka hal itu akan menghantarkan mereka pada kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita juga ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Quran Surah An-Nisa ayat 32. Dengan adanya kerjasama, keselarasan dan keharmonisan suami istri dalam menunaikan tugas, fungsi dan perannya dalam sebuah rumah tangga, maka insya Allah kebaikan dan kebahagiaan serta anak-anak yang saleh akan tercetak dan tumbuh di dalam kekondusifan sebuah keluarga seperti itu. Amin. Demikianlah 6 hikmah yang dapat dipetik dari keterangan-keterangan yang sudah ada di dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab salaf, pernikahan oleh agama yang disyariatkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.